Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Para Wali. Semoga semua sahabat yang menonton video ini selalu mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah dan karomah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani merupakan ulama besar asal Indonesia yang diakui dunia. Sebagai ulama besar, Syekh Nawawi telah banyak menyumbang karya-karya hebat bagi khasanah dunia Islam. Syekh Nawawi lahir di kampung Tanara, Desa Tanara, sebuah desa kecil di Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten pada tahun 1230 Hijriah atau 1815 Masehi, dengan nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani. Dia adalah sulung dari 7 bersaudara, yaitu Ahmad Syihabuddin, Tamim, Said, Abdullah, Sakilah, dan Sariyah. Ia merupakan generasi ke-12 dari Sultan Maulana Hasanuddin, Raja pertama Banten, putra Sunan Gunung Jati, Cirebon. Nasabnya melalui jalur Kesultanan Banten ini sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah ini menceritakan tentang kisah dari karomah Syekh Nawawi Al-Bantani. Konon, suatu malam di mana beliau melanjutkan perjalanannya ke Mekah, beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk yang tak berpenghuni atau saung. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan lampu yang sangat redup dan kecil. Akhirnya beliau tiba di suatu tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Di benak beliau bertanya, kok dasar saung ini sangat lembut dan empuk ya? Saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat peristirahatannya, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya tersebut. Dengan heran, kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Adapun kisah karomah Syekh Nawawi yang lainnya adalah menjadikan telunjuknya menjadi sebuah lampu yang terang. Pada suatu waktu beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu. Saat itu dalam sebuah perjalanan, karena tidak ada cahaya dalam syukduf atau rumah-rumahan, sementara aspirasi tengah kencang mengisi kepalanya, Syekh Nawawi kemudian berdoa memohon kepada Allah Ta'ala agar telunjuk kirinya dapat menjadi lampu, supaya dapat menerangi jari kanannya yang digunakan untuk menulis itu. Kitab yang kemudian lahir dengan nama Maroki Al-Ubudiyah Syarah Matan Badayah Al-Hidayah itu harus dibayar beliau dengan cacat pada jari telunjuk kirinya. Cahaya yang diberikan Allah pada jari telunjuk kiri beliau itu membawa bekas yang tidak hilang. Demikian kisah dan karomah dari ulama dunia asal Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga dengan kisah dari para wali ini menambah kedekatan kita dengan Allah dan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam.